Katanya, jumlah anak muda Kristen yang mulai gak tertarik dan meninggalkan gereja semakin banyak. Info ini gak hanya asumsi, tapi hasil dari survei yang dilakukan sama lembaga riset yang bisa dipercaya. Di Amerika itu tahun 2019 aja, persentase anak muda yang meninggalkan gereja udah 64%. Kalau di Indonesia pernah juga dilakukan survei dan hasilnya 1 dari 3 anak muda Kristen berpotensi untuk gak lagi ke gereja. Terus mereka kemana? Apakah masih Kristen? Ya bisa macam-macam. Penyebabnya juga macam-macam. Tapi pertanyaannya, dari semua anak muda yang di KTP-nya Kristen, sebenarnya cukup menyadari gak ya kenapa menjadi seorang Kristen? Selamat datang di Dengerin Buku Channel yang akan mereview dan membacakan sekilas dari buku-buku inspiratif untuk nemenin kamu yang suka belajar bisa merefleksikan isi bukunya. Jadi buku-buku inspiratif itu nggak berlalu begitu aja. Kalau kita ingat-ingat pembahasan sebelumnya tentang alasan menjadi seorang Kristen, atau kalau lupa bisa nonton lagi video sebelumnya ya. Aku hanya akan ceritakan secara singkat di sini. Oke, pertanyaannya, kira-kira anak-anak muda yang katanya mulai gak tertarik dengan gereja ini, udah pernah gak ya mengalami diburu sama Tuhan, sampai akhirnya dengan sadar, menyerah dan ikut Tuhan dengan sepenuh hati, lalu mengalami pertumbuhan iman. Alasan selanjutnya yang perlu direnungkan, kira-kira anak-anak muda ini percaya gak ya kalau klaim Yesus itu adalah kebenaran? Apakah mereka yakin kalau Yesus itu Tuhan? Atau masih terombang-ambing sama kepercayaan lain yang hanya menganggap Yesus itu sebagai nabi, orang baik, tukang kayu, manusia biasa. Selanjutnya lagi, kira-kira anak-anak muda itu udah tahu nggak ya kenapa Yesus disalib? Apakah mereka tahu Yesus itu udah berkorban supaya manusia yang percaya kepadanya diselamatkan? Apakah mereka juga sudah bertumbuh dalam imannya sehingga mereka semakin mengenal Tuhan, sekaligus semakin mengenal diri dan merasa utuh dalam Tuhan? Atau dari semua detail pertanyaan tadi, sederhananya mungkin yang bisa ditanyakan itu apakah anak-anak muda itu sudah punya relasi sama Tuhan? Atau apa mungkin selama ini mereka mengalami krisis, gak mengenal Tuhan, gak mengenal diri, dan ternyata belum berelasi sama Tuhan, lalu mencari kemana-mana untuk memuaskan dirinya dan mungkin aja jadi tersesat, tapi belum sadar. Ya mungkin aja, tapi pengalaman setiap orang pasti berbeda. Kalau kamu sendiri gimana? Apakah punya pengalaman-pengalaman yang personal dengan Tuhan dan punya keyakinan teguh tentang siapa Tuhan Yesus? Kalau kamu mungkin masih mempertanyakan atau masih bingung dengan penjelasan di video 1-6, karena belum punya pengalaman seperti itu dan mungkin hanya bisa menjawab, ya aku Kristen karena orang tuaku Kristen, atau karena pasanganku Kristen. Gak apa-apa juga, jangan kecil hati dulu ya, karena di video ini kita akan membahas tentang undangan yang terbesar. Jadi buat kamu yang mungkin belum punya pengalaman indah diburu sama Tuhan, belum punya relasi sama Tuhan, belum mengalami kepenuhan dalam Tuhan, ini dia nih, undangan buat kamu. Iya, kamu diundang juga. Kenapa pakai kata undangan? Karena bukan berarti orang-orang yang sudah berelasi sama Tuhan adalah orang-orang dalam kategori hebat atau punya kelebihan tertentu sehingga berhasil punya pengalaman itu dengan usahanya sendiri. Atau karena dia lebih baik dari orang lain. Enggak sama sekali. Di video sebelumnya kita juga udah belajar. Gak ada satupun yang benar. Kita semua berdosa dan najis di hadapan Tuhan. Kita gak akan mampu menggapai Tuhan yang kudus, kecuali kalau Tuhan sendiri yang mengundang dan mengizinkan kita datang mendekat kepada Tuhan dan mengalami pertobatan. Mungkin kamu jadi bertanya-tanya ya, karena selama ini cukup banyak yang mengajarkan untuk mengundang Tuhan tinggal dalam hidup kita sebagai tanda lahir baru. Apakah iya kita sanggup mengundang Tuhan? Yang lebih tepat adalah kita yang diberikan kesempatan untuk menerima undangan terbesar dari Tuhan.
Dan kalau kamu kadang merasa nggak layak, merasa orang lain kok bisa ya punya pengalaman itu, kok aku sepertinya nggak punya, apa aku nggak diundang? Rasanya kalau kamu mendengarkan video ini tentu bukan kebetulan ya. Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk menyampaikan undangan itu kepada orang-orang pilihannya. Termasuk dengan cara mengizinkan kamu mendengarkan video ini. Itulah esensi dari firman yang mengatakan, "Marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Kalau kata John Stott, Matius 11 ayat 28 ini adalah undangan yang ada di paragraf Matius 11 ayat 25-30 yang di dalamnya berisi 2 undangan dan didahului dengan 2 afirmasi. Artinya kita nggak bisa merespon undangan ini kalau belum merenungkan dan menerima 2 afirmasi sebelumnya. Maksudnya gimana ya? Yuk kita belajar tentang makna undangan ini dari bukunya John Stott, Why I Am a Christian. Jadi sebelum kita menerima undangan terbesar itu, 2 afirmasi apa sih yang perlu kita renungkan dan terima? Afirmasi yang pertama adalah, pengenalan akan Allah hanya akan kita dapat dalam Yesus Kristus. Matius 11 ayat 27. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kalau kamu tonton 6 video sebelum ini, kamu akan ngerti kenapa harus melalui Yesus. Hanya Yesus yang mengenal Allah Bapa, dan hanya dialah yang bisa menyatakannya kepada manusia. Gak ada manusia yang bisa sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Penjelasannya ada di video-video ini. Lalu afirmasi kedua yang perlu kita terima adalah penyingkapan tentang Allah itu hanya dinyatakan untuk orang kecil. Matius 11 ayat 25, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Yang dimaksud orang kecil di sini bukan secara harafiah umurnya masih muda. Berapapun usianya, mereka adalah orang-orang yang tulus dan rendah hati seperti anak kecil. Bukan berarti juga kekanak-kanakan ya. Kita melihatnya sebagai pengakuan akan keterbatasan manusia di hadapan Allah, kecil dan tidak berdaya. Dengan sikap seperti itulah kita dapat melihat penyingkapan tentang siapa Allah melalui pengalaman-pengalaman pribadi kita. Kalau kita merasa layak, mampu, bangga dengan segala usaha dan pencapaian kita, mustahil untuk kita bisa berelasi dan semakin mengenal Tuhan. Kenapa? Karena bukan hanya kita nggak pantas bersikap angkuh di hadapan Tuhan, tapi juga itu usaha yang sia-sia. Karena firman Tuhan udah bilang, Tuhan menyembunyikan dirinya untuk orang-orang yang melihat dirinya bijak dan pandai. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Seperti yang ada di Matius 11 ayat 25. Jadi kira-kira, kalau kamu belum merasa menerima undangan Tuhan, apakah memang hati kamu belum siap karena merasa diri kamu cukup mampu dan tidak perlu Tuhan hadir di hidup kamu? Atau kamu sebenarnya adalah orang-orang yang gak berdaya, berbeban berat, dan menantikan undangan dari Tuhan untuk memberikan kamu kelegaan? Inilah undangan itu. Setelah kita menerima 2 afirmasi itu, mari kita merenungkan 2 undangan terbesar yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita yang merasa kecil dan gak layak di hadapan Tuhan. Undangan yang pertama tadi udah kita dengar. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan ini sebetulnya untuk semua orang, karena tentu semua orang punya beban. Bebannya macam-macam, mungkin masalah kehidupan, masalah kelemahan diri, kegagalan, dan pasti juga keberdosaan. Dan akhirnya undangan itu sampai kepada kamu yang sekarang lagi dengerin. Tapi sebelum kita menerima undangan ini, perlu kita mengakui bahwa kita punya beban dan sangat memerlukan Tuhan Yesus yang menawarkan kelegaan buat kita. Apa yang perlu kita lakukan? Menjawab undangan itu dengan datang kepada Tuhan Yesus secara pribadi, melalui sikap seperti anak kecil yang tulus, rendah hati, dan menyadari ketidakberdayaannya. Inilah waktunya. Kamu gak perlu menunda-nunda untuk datang sama Tuhan. Gak perlu nunggu ada KKR atau nyari pendeta terkenal yang akan mendoakan kamu. Tapi kamu bisa cari tempat yang private untuk kamu bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi.
Undangan selanjutnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Undangan yang ini jangan sampai disia-siakan juga ya. Dan sebenarnya gak bisa dipisah sama yang pertama. Karena lahir baru itu gak mungkin tanpa pertobatan. Mustahil kalau orang berdosa yang akhirnya berrelasi dengan Tuhan yang kudus itu nggak mengalami perubahan hidup sebagai proses pengudusan. Jadi setelah Tuhan melepaskan beban yang selama ini memberatkan hidup kita, bikin kita jadi terpuruk, digantikan dengan kuk dari Tuhan. Apa itu kuk? Kuk itu biasanya dipakai di atas bahunya kerbau supaya bisa berjalan bersama dengan kerbau di sebelahnya. Nah, kuk yang dipakaikan kepada manusia itu kuknya Tuhan Yesus. Artinya sebelah kita itu Tuhan Yesus. Jadi walaupun kelihatannya ada beban yang harus ditanggung, tapi beban itu bukan untuk menyiksa kita sehingga kita kesakitan dan gak bisa berjalan. Tapi supaya kita bisa berjalan beriringan dengan Tuhan Yesus yang memimpin kita menjalani kehidupan. Kuk itu bukan untuk mengekang kita, tapi justru melindungi kita. Kalau kamu dengerin video Manusia Butuh Merdeka dan menemukan identitas diri dalam iman Kristen, kamu akan ngerti kenapa kita perlu pimpinan Tuhan. Jadi, kenapa saya seorang Kristen? Jangan berhenti pada kenyataan bahwa saat ini kamu Kristen karena orang tua, teman, sekolah, dan jangan berhenti juga untuk puas bahwa kita pernah mengucapkan doa yang dipimpin pendeta kalau kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi alamilah rangkaian perburuan Tuhan yang terus menyatakan dirinya sehingga menyampaikan undangan kepada kamu supaya datang kepadanya secara pribadi dan memberikan kamu kelegaan dengan menggantikan beban berat yang kamu tanggung dengan kuk Tuhan Yesus yang ringan. Kalau kamu saat ini mulai gelisah dan tergerak untuk mencari tempat sepi supaya dapat berdoa dan menyampaikan segala yang kamu rasakan dan pikirkan, serta merespon undangan Tuhan yang saat ini sedang mengetuk pintu hati kamu bisa bilang seperti ini. Tuhan Yesus Kristus, inilah aku yang mendengar ajakanmu untuk datang. Aku percaya Engkau adalah Allah yang telah hadir di tengah dunia, melepaskan segala kemegahan surgawi, mengosongkan diri menjadi sama seperti manusia, bahkan yang telah rela mati disalibkan untuk menebus dosa-dosaku. Engkau adalah Allah yang telah menang melawan kematian. Terima kasih untuk tawaran pengampunan, kemerdekaan, dan pemenuhan oleh kasih-Mu. Aku mau memulai hidup baru bersama Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Tolonglah aku untuk mengikuti pimpinan-Mu di sepanjang sisa hidupku. Amin. Itulah doa yang bisa kamu sampaikan kalau kamu sulit untuk menyatakannya di awal-awal. Di akhir buku Why I Am a Christian juga, John Stott menuliskan doa yang bisa kamu juga ucapkan dan renungkan. Selamat berelasi dengan Tuhan. God bless.